Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita mendapat tugas dari siapa namanya? Siti Isma. Ya, kita mendapatkan tugas dari Bu Isma, yaitu untuk menganalisis kasus. Nah, dalam tugasnya itu kita disuruh mencari isu dan analisis terkait ancaman digitalisasi pemerintahan. Nah, saya minta tolong untuk rekan-rekan kerjasamanya untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan pada pengampu kita. Saya minta tolong untuk Fioni dan Rini untuk mengerjakan bagian dan untuk mencari isu dan analisis dan menggunakan metode 5 waktu 1H. Dan untuk Rivaldi dan Fariza, saya minta tolong setelah mendapatkan isu dan kasusnya, saya minta tolong analisis kasusnya yang merujuk pada pemerintahan pusat maupun daerah. Dan bagian saya menyusun rencana aksi strategi untuk mengatasi potensi ancaman digitalisasinya. Jadi setelah ini kita kerjakan dan semoga lancar untuk kedepannya. Bagus ini. Terus cari di daerah kita, Pontianak. Biar lebih dekat gitu ya. Jadi kan kita analisis pun enak kan, karena satu Mungkin bisa cari di ini ya, berita-berita terbaru. Kotanya judulnya tuh. dari yang Fioni Kapolda itu isu utamanya kalau disimpulkan. Berdasarkan isu utama yang disampaikan tadi sama Fioni, bagaimana kalau kita simpulkan mengenai judulnya, yaitu berupa Smart ASN menghadapi ancaman digitalisasi pemerintahan. Di studi kasusnya itu di pemerintah Kota Pontianak. Kalau ditambah strategi ke depannya boleh. Boleh sih. Isinya strategi Smart ASN menghadapi ancaman digitalisasi pemerintahan di Kota Pontianak. Nambahan punya Ripal. Jadi lebih kompleks juga kan kalimatnya. Ada cara penyelesaiannya gitu. Ya. Oke. Jangan lupa menggunakan ini ya, 5 waktu 1H. Ya. Nah, kan tadi disuruh cari mengenai analisis 5W1H berdasarkan 4 pilar. Nah, untuk yang analisis pertama nih apa? Nah, baru dapat di bagian digital safety, di mana kan apa tuh ancaman serangan cyber, peretasan dan kebocoran data yang berpotensi melumpuhkan layanan publik. Pembentukan CSA/IRT menjadi langkah penting, namun kesadaran ASN terkait keamanan digital juga masih perlu ditingkatkan. Yang lain ada tambahan? Ini baru yang safety ya. Nah, maksudnya Mungkin dikasih tambahan untuk digital skill ataupun digital etik atau culture, bisa ditambahkan aja. Culture ya. Nah, skill ini kan tentang individunya berarti kan, tentang ASN. Ini ada saran nih. Digital skillnya yang apa tuh? Tidak semua ASN memiliki kemampuan adaptasi terhadap penggunaan teknologi baru. Cuma beberapa ASN ini yang mengalami kesulitan menggunakan platform seperti Google Workspace atau aplikasi berbasis cloud. Karena kan ASN kan tidak cuma yang muda ya kan sih, kan ada yang milenial. Jadi cuma beberapa aja yang paham atau yang adaptasi sama tentang teknologi digitalisasi. Jadi boleh ditambah lagi. Nah, kalau untuk digital etik nih, saya ada dapat, yaitu tentang pemanfaatan media sosial oleh ASN yang terkadang tidak sesuai etika, yang menimbulkan resiko pelanggaran UU ITE. Dan sosialisasi pembinaan masih terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, yang dimana ASN nih terkadang tuh di dalam media sosial itu dia tuh tidak tahu aturan yang dimana itu bisa melanggar UU ITE gitu. Bisa ya? Bisa boleh tuh. Boleh. Bagus. Ada tambahan? Boleh. Boleh
Boleh nggak aku nambahkan untuk digital culture-nya? Boleh. Emang gimana? Ini sih kayak budaya birokrasi konvensional masih menjadi hambatan. Rendahnya penetrasi internet dan keterbatasan SDM TIK menghambat terwujudnya budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi. Ini dia masuk ke culture. Oke, culture. Culture. Ya. Itu ASN itu kan terbiasa kayak nulis gitu kan. Jadi awam lah tentang teknologi. Boleh. Who? Siapa? Ya, pihak-pihak yang terkait dalam isu ini. Oke, ada nih pihak-pihak yang terkait dalam isu. Nah, siapa? Oke, yang pertama ASN dan OPD di lingkungan pemerintahan Kota Pontianak yang menjadi pelaksana utama transformasi digital. Kedua, Dinas Komunikasi dan Informatika Pontianak sebagai pengelola infrastruktur teknologi informasi dan inisiator program digitalisasi. Yang ketiga itu Badan Cyber dan Sandi Negara yang menjadi mitra strategi dalam pembentukan dan tim tanggap insiden cyber. Yang keempat yaitu masyarakat Pontianak yang menjadi pengguna layanan digital pemerintah sehingga kualitas dan keamanan layanan berdampak langsung pada mereka. Yang terakhir itu ada pihak swasta dan akademisi yang turut mendukung penyediaan infrastruktur serta literasi digital. Kim, gimana? Bisa? Ini aku sambil nyata deh yang foto. Oke, masukkan ini. Pihak swasta juga ya. Aku udah dapat juga nih yang bagian WEN kapan? Yang dimana transformasi digital di Pontianak itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu bulan Februari tahun 2024. Di situ pembentukan CSIRT Kota Pontianak sebagai respon terhadap meningkatnya ancaman cyber. Yang kedua ada di bulan April tahun 2024, yang dimana di situ pelaksanaan workshop penggunaan Google Workspace untuk OPD agar mampu meningkatkan efektivitas kerja. Selanjutnya ada di bulan Juni tahun 2025, baru itu rencana percepatan pembentukan TTIS atau tim tanggap insiden cyber yang melibatkan Pemkot atau BSSN. Jadi sepanjang tahun 2023 sampai 2025 itu sosialisasi etika digital dan UU ITE untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Pontianak. Apakah udah lengkap atau ada tambahan? Sangat lengkap. Lengkap sih dan bulan Maret kan. Soy. Gue. Ada tambahan? Gimana? Boleh? Oke, silakan. Mana ya? Ya, jadi kan di mana ini tuh terjadi. Jadi yang pertama tuh ada lingkungan internal OPD di Pemkot Pontianak yang mulai menerapkan sistem e-government. Terus ada Diskominfo Pontianak. Pernah kan kita lihat Diskominfo Pontianak itu kan di Instagram biasanya, yang sekarang tuh sebagai pusat koordinasi sistem digital pemerintahan. Lalu ada infrastruktur digital pemerintah seperti data center, jaringan internet, dan platform layanan publik online. Terus yang keempat ada masyarakat pengguna layanan daring Pemkot seperti sistem perizinan, informasi kependudukan hingga pengaduan publik. Terus yang terakhir itu ada ruang media sosial yang digunakan ASN untuk menyampaikan informasi publik maupun pribadi. Jadi ini tuh berkaitan dengan masyarakat juga dan informasi terkait Pontianak. Terus selanjutnya mungkin ada yang mau nambahin? Gimana ya? Udah sih, udah lengkap sih. Sangat lengkap. Termasuk semua lingkungan hidup ya. Terus yang kelima tuh why. Ada yang mau kasih saran? Why? Kenapa? Apa jangan terjadi di Kota Pontianak kita? Nih ada. Why? Mengapa? Nah, ada beberapa alasan mengapa ancaman digitalisasi pemerintahan terjadi di Kota Pontianak. Yang pertama itu
tingginya resiko serangan cyber yang mengincar data dan layanan strategis pemerintah. Kedua, ketidakmerataan kemampuan digital ASN yang menyebabkan terhambatnya adopsi teknologi. Yang ketiga, rendahnya kesadaran ASN terhadap etika digital dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi. Yang keempat, budaya birokrasi manual yang belum sepenuhnya beradaptasi dengan paradigma digital. Dan yang terakhir itu keterbatasan anggaran serta SDM TIK yang terampil juga menjadi faktor penghambat. Ada tambahan atau masukan? Itu. Tinggal tambah. Jadi mungkin agak diubah sedikit kata-katanya ya. Jadi lebih masuk ke digital skill, digital etik, digital kultur, sama digital safety. Nah, culture. Benar? Ada tambah? Masukan? Yang dapat. Oh, oke, ada sih dapat nih. Oh, bagaimana? Itu di mana pemerintah Kota Pontianak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk menghadapi ancaman digitalisasi, yaitu salah satunya yang pertama digital safety dengan cara penguatan JSIRT Kota Pontianak dalam menangani insiden cyber. Yang kedua, dengan meningkatkan kesadaran akan phishing atau kebocoran data, dan cara mitigasinya adalah pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya ada digital skill, yaitu dengan cara mengadakan workshop dan pelatihan penggunaan aplikasi digital seperti Google Workspace, dan ada dengan cara mengembangkan sistem pengelolaan SDM ASN berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada digital etik, yaitu dengan cara menyelenggarakan sosialisasi UTE dan kampanye bijak media sosial, dan juga dengan cara memberikan arahan ketika digital dalam komunikasi publik ASN. Selanjutnya yang terakhir itu digital culture, yaitu dengan cara mendorong perubahan budaya kerja yang lebih adaptif, transparan, dan inovatif, dan juga bisa untuk meningkatkan kualitas SDM, teknologi informasi dan komunikasi melalui pelatihan intensif dan rekrutmen, dan juga bisa memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur SPBU. Bagaimana? Sekali ya. Nah, karena aku bagian rencana aksi kan. Nah, untuk menghadapi ancaman digitalisasi pemerintahan yang ada di Kota Pontianak itu, yang pertama ialah penguatan digital skill, kan? Terus yang kedua ada penguatan digital safety atau keamanan digital. Yang ketiga penguatan digital ethics atau etika dalam digital. Yang keempat penguatan digital culture, yaitu budaya digital. Yang kelima timeline implementasi. Terus yang terakhir yang keenam indikator keberhasilan. Jadi yang kurang-kurang mungkin nanti mohon bantuannya. Ada tambahan? Itu bagus gak sih, kan udah sesuai dengan 4 pilar literasi digital tuh kan rencana aksinya. Berarti kita tinggal menambahkan uraian enggak kan dari yang skill, safety, boleh. Nanti kita tambah. Siapa yang mau bikin PPT? Siapa? Mungkin bisa sama yang bikin kanva lah bisa rame-rame. Saya ini. Sama. Nanti linknya nanti saya sebar deh. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Misalnya kalau ada yang kurang atau kelebihan, nanti kita kerjakan lagi, kita ulas bersama kembali. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga.